Bu, ada apa? Bu, kita harus laporin Pak Denny kantor polisi, Bu. Tahu nggak? Pengedar beras plastik oplosan semalam yang disiarin di televisi, saya pernah ngeliat, Bu. Dia nganterin ke warungnya Pak Denny. Wah, jangan-jangan beras yang dianterin Pak Denny ini beras plastik oplosan. Soalnya kita masak beras ini nggak enak gitu. Kita gerbek aja toko Pak Denny. Kalau memang benar dia yang menjual beras plastik oplosan, kita lapor polisi. Ya, saya setuju. Tapi kita nggak tahu di mana rumahnya Pak Denny. Berarti selama ini dia nganterin beras ke warungnya Pak Denny sama Bu Kartika itu beras plastik oplosan. Hah? Aduh, selama ini berarti saya makan beras plastik oplosan. Ini kan Harun teman kamu yang sudah menyuplai beras oplosan ke kita. Kamu betul, Kartika. Kita dalam bahaya. Untuk sementara, kita tutup toko kita. Dan kita pindahkan semua beras ke gudang. Iya, kita harus cepat. Masya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kalian menjual beras plastik? Kalau iya memangnya kenapa? Ini bukan urusan ibu. Jadi mending ibu diam, gak usah ikut campur. Tapi kalian sudah merugikan orang lain. Beras itu kalian jual ke Tio dan Anita. Ibu yakin saat ini Tio dan Anita dalam bahaya. Semua ini gara-gara perbuatan kalian berdua. Ibu nggak bisa tinggal diam. Kartika, ini gawat, Kartika. Kalau ibu sampai cerita ke Tio, bisa habis kita. Ya udah, aku ngomong dulu. Mau ngapain sih? Mau nelfon siapa? Mas Tio, Mbak Anita. Mau bilang kalau aku sama Denny ngejual beras oplosan ke mereka. Sengaja. Biar aku sama Dede di penjara. Perbuatan kalian kali ini benar-benar keterlaluan. Apalagi melibatkan Tio dan Nita. Kalau sampai Mas Tio sama Mbak Anita tahu, mereka pasti akan ngelaporin aku ke polisi. Terus apa fungsinya ibu kemarin jual rumah supaya aku nggak dipenjara? Kalau sekarang, ibu malah ngejeblosin anak ibu sendiri ke penjara. Kartika, kalau memang kamu takut dengan penjara, kamu berusaha berubah. Jangan merugikan orang lain. Cari usaha yang halal. Cari usaha yang halal. Gampang ya ngomong. Kalau ibu ini orang kaya dan bisa buat memenuhi semua kebutuhan aku, gak akan pernah aku kayak gini. Jadi jangan pernah nyalahin aku. Salahin diri ibu. Kenapa terlahir jadi orang miskin? Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak saya, ya Allah. Agar Kartika cepat bertobat, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Bisa. Ya, Bu, ada apa? Bu, kita harus laporin Pak Denny kantor polisi, Bu. Tahu nggak? Pengedar beras plastik oplosan semalam yang disiarin di televisi, saya pernah ngeliat, Bu. Dia nganterin ke warungnya Pak Denny. Wah, jangan-jangan beras yang dianterin Pak Denny ini beras plastik oplosan. Soalnya kita masak beras ini nggak enak gitu. Kita gerbek aja toko Pak Denny. Kalau memang benar dia yang menjual beras plastik oplosan, kita lapor polisi. Ya, saya setuju. Tapi kita nggak tahu di mana rumahnya Pak Denny. Sama, saya juga nggak tahu Pak Denny tinggal. Dia cuma ngedrop beras ini doang. Nah, saya tahu, Bu. Saya dulu membawa barang-barang Pak Denny ke rumah barunya. Gak jauh dari sini komplek perumahan barunya. Yaudah, Kalau yaudah gitu kita gimana? gerbek aja Yuk, yuk. kita gerbek aja. Ayo, Bu, yuk. Yuk. Pak Tio, gimana ini? Kenapa beras yang dibeli dari Pak Tio kok rasanya gak enak? Aneh. Kalau dimakan bikin mual, Pak Tio. Takutnya beras yang kami beli ini, Pak, beras oplosan seperti yang diberitakan di TV itu, Pak. Ya, nih, Pak. Saya kembalikan berasnya, Pak. Saya juga nih. Ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak tahu soal ini loh.
Soalnya istri saya belum pernah masak beras ini loh ibu-ibu dan bapak-bapak. Maaf bapak-bapak, ibu. Kami juga membeli beras ini dari agen. Jadi kami tidak tahu kalau beras ini enak apa tidak. Tapi saya rasa nggak mungkin beras ini beras plastik oplosan. Soalnya suami saya sebelum membeli sudah diperiksa dengan teliti. Atau gini aja, saya akan datangin agen yang masukin beras ini kepada saya. Kalau benar beras ini adalah beras plastik oplosan, saya akan laporin kepada polisi. Kami ikut Pak Tio. Kami ingin memastikannya sendiri. Baiklah, kita berangkat sekarang. Ayo Pak Tio. Ujang, Iya Bu. tolong jaga warung ya. Iya Bu. Gimana? Udah, semua beras udah aku masukin ke gudang. Kalaupun ada polisi atau warga yang menggerebek, mereka nggak akan menemukan bukti beras plastik yang selama ini kita jual. Ya tapi kalau mereka semua ngegeledah gudang ini gimana? Udahlah, kamu nggak usah khawatir. Mereka nggak tahu tempat ini adalah gudang penyimpanan beras. Yang mereka tahu cuma toko yang di depan. Bu. Ada apa sih Mbak? Bu, di luar banyak orang, Bu, manggil-manggil teriak-teriak gitu, Bu. Itu ada mereka di depan. Sekarang kamu telepon Bu Kartika ya. Ayo cepetan sekarang. Iya loh. Bu, di rumah banyak yang nyariin Ibu. Di rumah udah banyak warga. Ini pasti mereka tahu kalau kita udah ngejual beras oplosan plastik. Aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Kita harus gimana? Yaudah, kita sembunyi dalam gudang. Ayo, cepat. Ada apa ini Bapak, Pak Ibu? Mana Pak Denny dan istrinya? Oh, mereka berdua sedang ke gudang. Alah, bohong tuh. Enggak, benar. Benar, gudangnya deket toko. Ibu, Anita, Ibu, Kartika dan Denny di mana, Bu? Kami mau nanyakan soal beras yang dijual sama kalian. Mereka berdua sedang ngangkutin beras dari toko ke gudang, Anita. Ayo, kita ke gudang yuk. Ini pasti gudangnya. Ya, benar. Tapi kayaknya pintunya terkunci. Kita dobrak aja. Bu Kartika, Pak Denny buka. Ini kok sampai sini. Kita harus gimana sekarang? Kita harus gimana sekarang? Udah deh, kamu ini diem, gak usah panik kayak gitu. Aku juga lagi mikir pusing, tau gak? Ya gimana aku bisa tenang? Aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau ya di penjara. Gimana? Kalau kita bakar semua beras-beras plastik ini, polisi nggak akan bisa memenjarakan kita kalau nggak ada barang buktinya. Iya, ya udah cepet bakar semuanya. Bu Kartika, Pak Denny buka. Ayo kita kabur. Ayo. Kamu nggak bisa bangun, kaki aku sakit. Ayo cepetan bangun, nanti kita ketangkep. Kartika, ayo. Ayo Kartika. Kamu bantuin aku. Kartika, Pak Denny buka. Buka pintunya. Pak Denny. Tolong. Kartika, tolongin aku, Kartika. Tolong! Kamu
Mas Tio, tolongin Mas Tio.